Ada satu hal Ustaz, yang dari tadi kemudian saya merenung banyak, sambil tidak terasa juga meneteskan air mata mengingat tentang jasa ibu ini yang Allah begitu sangat memuliakan di dalam Al-Quran. Pertanyaannya itu adalah Ustaz, ketika kita sebagai seorang anak, kita adalah anak-anak dari ibu-ibu kita, yang tentu berpikir juga tentang bagaimana cara memuliakan mereka. Kalau Al-Quran memuliakannya dengan kisah yang begitu sangat luar biasa diagungkan, kita sebagai anak-anaknya apa yang bisa kita lakukan Ustaz untuk memuliakan mereka. Sementara tadi juga Ustaz sudah mengingatkan, mungkin ibu-ibu kita ini nggak peduli sebenarnya dengan yang namanya kita tunjang dengan harta, dengan apa. Mungkin apa yang paling bisa kita lakukan Ustaz sebagai seorang anak? Yang paling utama adalah kedekatan hati kita dengan ibu kita. Pertanyaannya adalah seberapa banyak kita mendoakan ibu kita, menyertakan ibu kita dalam semua aktivitas kita. Pernahkah kita pada saat menuntut ilmu, sebelum menuntut ilmu kita mendoakan dia? Setelah selesai salam, kita mendoakan dia. Ketika kita mau makan, kita bersamai dalam makan itu mendoakan. Mudah-mudahan orang tua kita sehat, bisa menikmati makanan dengan apa saja. Pada saat kemudian kita bepergian, kita ingat ibu kita. Itu minimal, karena doa itu akan nyetrum. Doa-doa itu sangat berharga sekali. Dan doa yang diucapkan oleh anak kepada ibunya juga tidak kalah doa yang diberikan ibu kepada anaknya. Karena kita tidak akan mampu membalas jasa mereka, tidak akan mampu memuliakan dengan standar Al-Quran tadi. Karena bahasa Al-Quran itu ihsan. Ihsan itu bahasa Al-Quran. Mari kita lihat, ihsan itu bentuk superlatif dari hasan. Tidak mampu kita. Kalau Allah menghukum orang jahat satu dengan kejahatannya satu, itu disebut adil. Makanya tidak pernah Allah selalu menyebut wahum la yuzlamun. Tidak pernah dia. Tapi itu untuk orang jahat, untuk orang baik ihsan. Kebaikan satu dibalas 10, dibalas 20, dibalas 30. Luar biasa. Kita tidak mampu. Jangankan berbuat ihsan, berbuat hasan nggak bisa kita. Ibu satu ngurusin 10 anak, mampu dia. Sekarang dibalik di masa tuanya, 10 anak ngurusi satu ibu, belum tentu mampu. Bisa jadi saling melempar. Oh ini yang tua, oh itu yang mampu, itu yang bontot. Itu yang terjadi sekarang. Dan makanya ciri-ciri hari kiamat adalah apa? Dalam hadisnya, antalidal amatu rabbataha. Kalau ada seorang budak melahirkan majikannya, itu berapa banyak orang-orang yang ukukul walidain. Ya Allah. Sedih kita bicara hari ini, ketika ada orang yang sukses pada posisi tertentu, dia malu mengakui itu perempuan adalah ibunya. Dia malu mengakui bahwa ibunya itu mungkin tidak bisa membaca. Ibunya tidak bisa berkata-kata, nggak bisa menulis, tidak bisa memakai, tidak tahu fashion. Dan itu, naudzubillah min dzalik, jangan sakiti hati mereka, sekalipun hanya sekedar suudzon kita. Mari kita muliakan minimalnya dengan doa itu. Itu saya kira sahabat Asa yang dimuliakan Allah. Saya kembalikan kepada sahabat Agus, silakan. Masya Allah. Sahabat Asa TV dimanapun berada, ini subhanallah ihsan. Tadi sudah diingatkan oleh Ustaz Saiful Bahri, ini satu hal yang Masya Allah, nampaknya kita tidak akan pernah mampu mengingatkan kita tentang kisah di zamannya Ibnu Umar. Ya. Ada seorang yang datang kepada Ibnu Umar menanyakan tentang bagaimana caranya membayar hutang pada ibunya. Beliau sambil menggendong ibunya kemana-mana sampai lecet. Lalu kemudian Ibnu Umar berkata, satu hempasan apa saja, itu adalah hutang yang tidak akan pernah mampu untuk engkau membalas, untuk engkau membayarnya. Masya Allah, besar sekali hutang kita.